Assalamualaikum Ibu. Ya, kembali lagi ya saya kesini untuk sekarang mungkin ke implementasinya Ibu. Implementasi untuk yang kemarin telah lakukan pengkajian ya Ibu, dengan Ibu yaitu kasusnya baby blues, postpartum 3 hari baby blues. Nah di sini tujuannya di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik berupa konseling ya ke Ibu, yang tujuannya mudah-mudahan bisa membantu Ibu meratakan segala ketegangan emosi Ibu, selanjutnya dapat memahami diri Ibu, juga mendukung tindakan konstruktif Ibu, dan juga bisa meningkatkan support mental Ibu. Nah untuk waktunya kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ibu sekarang masuk ke fase kerja ya Bu. Fase kerjanya berarti masuk ke implementasi sekarang. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang Ibu rasakan belakangan ini Ibu, bisa dijelaskan? Tiap malam suka tidak bisa tidur, mudah cemas, Ya. kurang perhatian lah dari keluarga sama suami kalau suami lagi kerja. Iya. Itu bisa kalau tidak bisa tidur emang ada masalah atau emang bayi Ibu suka terbangun atau bagaimana, suka menangis? Iya, suka terbangun kalau tengah malam, suka bangun. Jadi Ibu juga kurang tidur berarti? Iya, ya? jadi kurang tidur. Jadi mungkin di sini ya Bu, saya akan memberikan konseling ke Ibu, bahwa memang baby blues ini rentan juga untuk Ibu yang sesudah melahirkan, seminggu sesudah melahirkan, sampai waktunya seminggu sudah melahirkan. Jadi memang sudah wajar lah, sudah wajar merasakan seperti sedih, seperti kurang tidur ya, tidak merasakan perhatian dari keluarga suami. Itu emang rentan untuk Ibu postpartum yang seminggu sudah postpartum. Jadi di sini mungkin saya akan memberi teknik ya Bu, teknik konseling, teknik yang pertama yaitu untuk Ibu belajar tenang. Ibu coba belajar tenang untuk menarik napas panjang dan meditasi. Mungkin jadi seperti misalkan Ibu merasa sedih atau cemas, coba Ibu tarik napas dalam-dalam, Ibu keluarkan dari mulut untuk melatih ketenangan Ibu, supaya emang kan jadi pola napas Ibu juga teratur, jadi Ibu juga tidak mudah cemas atau tidak mudah panik seperti itu ya Bu. Jadi bisa tenang juga untuk Ibunya. Selanjutnya untuk misalkan untuk yang ini Bu, yang bayi ketika terbangun atau menangis malam hari ya Bu. Jadi mungkin kalau misalkan tidurlah, jadi ketika bayi tidur, jadi misalkan dari siang hari juga, kalau misalkan bayi Ibu lagi tidur, Ibu manfaatkan waktu untuk tidur, supaya emang kan Ibu juga kurang tidur. Ibu juga nanti yang ada risikonya kalau misalkan Ibu juga kurang tidur, bisa jadi penyakit juga ke Ibunya, kurang imun, misalkan kurang istirahat. Jadi manfaatkan waktu saja. Misalkan kalau misalkan bayi tidur atau bayi tidak rewel, coba Ibu manfaatkan waktunya untuk istirahat atau tidur ya. Seperti itu. Terus coba Ibu mobilisasi atau berolahraga ringan ya Ibu, misalkan jalan di tempat, atau misalkan bisa jalan keluar, berjalan-jalan, supaya emang Ibu juga tidak kesal, atau bisa juga ini baik untuk otot-otot Ibu supaya tidak kaku gitu Bu. Jadi tidak bed rest terus di kamar tidur atau di tempat tidur, supaya tidak bed rest terus. Terus mungkin ini ke emosional Ibu ya. Ibu coba ikhlas dan tulus untuk menjadi peran sekarang Bu. Jadi kan peran sekarang mungkin yang kemarin itu cuma sebagai istri, sekarang menjadi seorang ibu, ya ibu dari anak Ibu yang pertama berarti ya Bu. Iya. Jadi coba
mengenal peran lah, mengenal terlebih dahulu saja, mengenal peran, terus bisa bertanya kepada orang tua untuk bagaimana nih menjadi pertama seorang ibu dari anak pertama juga kan. Jadi ikhlas dalam mengurus anak yang pertama ini ibu. Selanjutnya, misalkan tidak perfeksionis dalam hal mengurus bayi. Misal nih ibu kan sekarang sudah melahirkan, jadi misalkan gendut atau gimana ya bu, itu emang sudah wajar kalau misalkan ibu postpartum mengalami seperti itu, tidak perfect lagi lah. Cobalah mungkin nanti kalau misalkan sudah masa nifas, ibu boleh bisa melangsingkan atau diet lagi kalau misalkan ibu sudah masa nifas. Tapi menurut saya sih kalau seorang ibu ya, jadi tidak terlalu perfeksionis lah bu. Kenapa? Karena di sini kan ibu kan perlu mengasihkan bayi. Nah jadi ibu juga perlu kalori, perlu protein buat asi ibu supaya bagus kan, supaya keluar. Jadi kalau misalkan sekarang ibu melakukan diet juga kan jadi resiko juga kan nanti ke asi ibu, iya ke anak ibu. Jadi ditinggalkan dulu sajalah perfeksionis untuk mengurus bayi sekarang. Terus bicarakan rasa cemas dan komunikasikan. Dan misalkan ibu kalau misalkan merasa cemas, ibu ceritakan kepada orang yang terdekat, misal ke orang tua ibu atau misalkan ke suami. Ibu coba bisa ceritakan sama suami juga ya bu, supaya emang kalau misalkan diceritakan mungkin kecemasan ibu bisa berkurang, juga ibu bisa tidak memendam sendiri kecemasan itu bu. Jadi mungkin mudah-mudahan dari keluarga atau dari suami ada solusi untuk ibu, untuk masalah kecemasan ibu. Selanjutnya ini bu, ibu coba bertanya kepada teman atau kepada kelompok yang mungkin sebelumnya pernah juga mengalami masalah seperti postpartum blues ini bu. Sering sama seperti itulah gejalanya, sering bersedih, terus kurang perhatian juga. Coba ibu bisa bertanya bagaimana sikap kita atau coping kita kepada teman mengenai postpartum blues ini yang sering bersedih atau cemas setelah postpartum 3 hari atau seminggu setelah pasca melahirkan. Jadi emang dari semua materi ini lebih ke emosional ibu ya. Emosional ibu bisa dikendalikan, bisa di peningkatan support mental ibu juga, supaya emang di sini resikonya yaitu kepada bayi ibu juga, kepada bayi ibu juga. Nantinya takutnya kan bayi ibu yang sekarang harusnya lebih mendapatkan perhatian dari ibu, dari ayahnya juga, ibu sekarang malah acuh kepada bayi atau gimana. Jadi kan nanti takutnya juga resiko juga kepada anak bayi ibu. Terus kalau misalkan ibu sekarang kurang perhatian dari suami, mungkin suami sudah pergi kerja juga ya bu. Sudah pergi kerja, mungkin bolehlah untuk kalau misalkan ada waktu atau misalkan suami sudah pulang kerja, bolehlah video call sama ibu sama bayinya juga. Jadi supaya lebih perhatian juga ke ibu dan ke bayinya. Terus kalau misalkan ibu emang kurang, ibu juga ceritakan langsung atau poksang lah, berarti ceritakan kepada suami ibu bahwa ibu juga ingin diperhatikan oleh suami. Misalkan ibu kalau misalkan memang merasa capek, coba ibu ceritakan kepada suami. Jadi keluh kesah ibu cobalah ceritakan semuanya kepada suami ibu seperti itu. Ibu mungkin dari materi yang tadi, materi konseling dicukupkan ya bu. Mudah-mudahan ibu juga dapat mengerti. Jadi bagaimana sekarang perasaannya bu sudah bimbingan konseling ini? Ya alhamdulillah
mulai agak lega, perasaan agak lega dan ada solusinya gitu. Ada solusinya ya, alhamdulillah ya. Mungkin nanti setelah saya keluar rumah berarti ya bisa langsung diaplikasikan, bisa langsung dipraktekkan aplikasinya apa yang saya sebutkan. Jadi supaya ini kan untuk kebaikan ibu juga, untuk kebaikan ibu dan juga anak ibu, bayi ibu, supaya nantinya kan ini juga nanti beresiko juga kepada bayi ibu kalau misalkan ibu selalu seperti ini atau mengalami baby blues ini. Jadi mudah-mudahan dari sini setelah bimbingan ini ibu bisa merasa lebih baik lagi ya Bu. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan atau saya bimbingankan mendapatkan manfaatnya untuk ibu.